Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, dibaca tadi yang halaman 89. Silakan yang di rumah siapkan buku tematiknya. Kita sudah sampai pembelajaran 6 halaman 89. Pembelajaran kemarin masih tetap di tema 5 pahlawanku. Pembelajaran kemarin tokoh pahlawan siapa? Kemarin kita belajar tentang siapa anak-anak? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan julukan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Masih ingat bagus. Kenapa mendapat julukan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara tersebut? Karena beliau berjasa pada baru kemarin, karena beliau berjasa di bidang pendidik, yaitu mendirikan apa? Sekolah pertama untuk rakyat Indonesia. Jadi berkat beliau kita bisa sekolah. Andai saja tidak ada beliau, bisa saja di Indonesia tidak ada sekolah. Jadi kemungkinan besar seperti itu. Dan Ki Hajar Dewantara juga terkenal dengan 3 semboyannya yang sampai sekarang menjadi pedoman guru sebagai tenaga pendidik. Apa saja semboyan tersebut? Ada yang masih ingat? Yang pertama, Ingarso Sungtulodo. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. 3 semboyan ini berasal dari bahasa Jawa, sampai sekarang dijadikan pedoman oleh para pendidik. Ya, apa? Yang pertama, Ingarso Sungtulodo, bahwasanya yang di depan harus menjadi contoh. Yang kedua apa dulu? Ingarso Sungtulodo. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso. Yang kedua adalah yang tengah harus membangun semangat. Yang ketiga, Tuturi Handayani, yang berada di posisi ketiga harus memberikan dorongan atau dukungan. Ya. Jadi perlu Ibu ingatkan kembali biar kalian tidak lupa pembelajaran kemarin sebelum memasuki pembelajaran berikutnya, termasuk anak-anak yang di rumah. Kemarin sudah belajar Ki Hajar Dewantara, sekarang kita belajar tentang Insinyur Soekarno. Anak-anak, tahukah kalian siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, termasuk yang di rumah? Siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Insinyur Soekarno. Jadi Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, maka Insinyur Soekarno dikenal sebagai Bapak sebagai Bapak Proklamator karena Insinyur Soekarno adalah tokoh memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus sebagai presiden pertama di Indonesia. Wakilnya siapa? Wakilnya siapa? Yang di rumah juga yang di sekolah. Presiden pertama RI adalah Presiden Soekarno. Wakilnya siapa? Yang juga membantu Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan RI siapa? Yaitu Muhammad Hatta. Ya,
Jadi Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus sebagai Presiden RI yang pertama. Baik, halaman 89 dibaca yang nyaring. Yang nyaring siapa? Yang nyaring Torek? Kemarin Mas Ahdan sudah, Mas Fan sudah. Torek yang nyaring. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli 1901. Sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Cukup? Jadi Insinyur Soekarno itu tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Di mana Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juli 1901. Pendidikan yang ditempuh oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu lebih dikenal sebagai Bung Karno ya anak-anak ya. Sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto, sekolah menengah pertama di Surabaya. Itu tadi sudah dibaca oleh Mas Torek, dilanjut yang nyaring. Mbak Alma yang nyaring, Mbak Alma yang tegas. Masih pagi, harus semangat. Iya, setelah tamat sekolah menengah pertama, diselesaikannya di Surabaya, ia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung yang disingkat ITB. Baik, di sini tulislah pertanyaan sebanyak mungkin tentang perjuangan Insinyur Soekarno. Nah, perlu kalian ketahui, perjuangan Insinyur Soekarno itu apa? Yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan ternyata berhasil memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Berarti itu adalah perjuangan Insinyur Soekarno. Apalagi pada saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, apa yang dilakukan? Di situ kalian buka nanti, dibuat peta pikiran lagi ya. Nah, memperjuangkan kemerdekaan dengan cara apa? Kalian tahu anak-anak, dasar negara kita apa? Dasar negara Republik Indonesia apa anak-anak? Dasar negara Republik Indonesia apa? Yang terdiri dari 5 sila. Apa? Jangan takut salah. Apa? Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Tahu siapa yang merumuskan Pancasila? Iya, salah satunya adalah Insinyur Soekarno. Sebenarnya ada tokoh yang lain, tapi di sini kita belajar tentang perjuangan Insinyur Soekarno. Jadi yang ikut merumuskan Pancasila adalah sebagai bentuk perjuangan meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Lupa tadi matikan namanya. Data selulernya. Ya, halaman oke. Jadi pada waktu memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, apa saja perjuangan Insinyur Soekarno diingat biar nanti bisa membuat peta pikiran ya Mbak Sita. Apa perjuangannya Insinyur Soekarno Mbak Sita? Yang pertama Mbak Sita, yang lain perhatikan, nanti kalau Mbak Sita tidak bisa jawab bantu. Yo, apa tadi perjuangan Insinyur Soekarno yang pertama? Oke, bantu Mbak Sita apa? Perjuangan Insinyur Soekarno yang pertama apa? Memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua apa? Tadi Ibu menyinggung. Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Ya, 5 dasar ya, 5 sila.
Pancasila ya. Nah, siapa yang merumuskan Pancasila tersebut? Salah satunya adalah Insinyur Soekarno ya, merumuskan Pancasila. Selain merumuskan Pancasila, apalagi perjuangan Insinyur Soekarno, yaitu merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi itulah perjuangan Insinyur Soekarno, sehingga beliau diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia, terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dengan siapa sebagai wakil presidennya? Iya, Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno dikenal sebagai Bung Karno. Muhammad Hatta, Bung Hatta. Gitu ya. Oke, sekarang halaman 90. Kalian sudah mendapat beberapa informasi dari Bu Guru selain teks pada halaman 89. Silakan dibuka ya, halaman 90. Tuliskan informasi yang kalian peroleh pada peta pikiran berikut. Nama tokoh? Insinyur Soekarno. Tempat tanggal lahir? Surabaya. Iya. Nama tokoh Insinyur Soekarno. Tempat tanggal lahir? Dilahirkan di Surabaya 6 Juli 1901. Sikap yang bisa diteladani? Sikap, bukan perjuangannya. Sikap kepahlawanannya. Ternyata gambarnya kemana ya? Nama tokohnya siapa? Terus yang kedua di sini tempat ya? Tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahirnya? Surabaya 6 Juli 1901. Surabaya. Silakan ditulis Mas Farhan. Surabaya. Silakan ditulis Mas Farhan tempat tanggal lahirnya. Kalau bawa spidol sendiri, pakai spidol sendiri. Habis ini pakai hand sanitizer ya Mas Farhan ya. Oke, Mas Farhan, tempat tanggal lahirnya Mas Farhan. Betul? Betul anak-anak? Perhatikan jawabannya Mas Farhan. Pakai hand sanitizer ya. Coba diulang. Jawabannya apa? Surabaya 6 Juli 1901. Betul ya? Sekarang sikap yang bisa diteladani. Cinta tanah air, apalagi? Dharma?
Jingga, ayo speak up. Ayo, waktunya kalian aktif untuk menjawab, bukan hanya aktif berbicara. Nah, sekarang kalian wajib aktif, speak up, berbicara, keluarkan suara kalian. Sikap apa yang bisa diteladani dari sosok Bung Karno? Mas Ahdan tadi bilang cinta tanah air ya. Silakan di rumah juga ditulis. Cinta tanah air, apa lagi? Cinta tanah air atau nasionalis? Ya. Kenapa? Karena berjiwa nasional, di mana beliau berkeinginan keras untuk memperjuangkan kemerdekaan RI. Jadi dari perjuangan beliau, sikap apa yang bisa diteladani selain cinta tanah